amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini nikmatnya masih ada untuk kita, baik nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Ubudiyyah untuk melaksanakan pengajian seperti biasanya. Salawat beriring dan salam lalu pula kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya hingga di akhirat kelak nanti. Amin. Dan selaku pengurus pengajian ini dan ibu yang hadir pada hari ini, saya merupakan salah satu mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan yang hari ini akan membawakan tema dengan judul ubah takdirmu dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin doa kita powerful, jadi powerful itu artinya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking powerfulnya doa kita bisa mengubah takdir kita dengan izin Allah. Kita berikan adalah dengan izin Allah. Kita memberikan kita keajaiban dalam hidup. Insya Allah dengan kita yakin kepada Allah, kita bisa menjadi orang yang percaya diri, orang yang tidak pesimis, apalagi berputus asa, dan apalagi bersangka kepada dirinya sendiri. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita punya doa. Kalau kita punya tampang yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting doanya kita yang luar biasa. Kalau kita nggak punya apapun dalam hidup, nggak punya modal dalam hidup, tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal minta sama Allah. Kalau kita minta Allah kasih. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la ta'asu, jangan berputus asa. Nah, ibu-ibu, tips untuk kita ketika kita pengen doanya powerful, doanya melahirkan mukjizat dan keajaiban, yang pertama adalah atiqabillah, percaya sama Allah. Pertama, percaya sama Allah itu bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Jadi ketika Allah ingin, masya Allah, pasti akan terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Dan kalau Allah nggak pengen, pasti nggak akan terjadi. Kedua, artinya adalah kita harus percaya bahwa Allah itu senang kalau kita banyak minta. Jangan seujung sama Allah. Nggak enak banyak minta sama Allah. Amal saya masih sedikit. Banyakin amalnya aja dulu daripada mintanya. Jangan perlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Ketika orang, kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan. Lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah, kalau kita nggak minta, dia marah. Allah nggak senang hambanya itu banyak minta sama Allah. Allah tuh senang kalau kita sebagai hambanya banyak meminta. Sehingga hamba yang paling Allah cintai di antara hamba-hambanya adalah hamba yang sering meminta kepada Allah, yang sering menengadahkan wajah dan tangannya untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah wa ma'akum iyamakum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang artinya Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, dan Allah maha menilai bersama kita. Terus makna yang selanjutnya, percaya sama Allah juga. Kita percaya
percaya bahwa Allah itu gak akan ngecewain orang-orang yang berdoa. Uji berda'wat da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah hamba-hambaku yang berdoa kepada Allah. Jadi gak usah khawatir ibu-ibu, pasti Allah mengijabah doa-doa kita. Nah, tapi kita harus belajar, kita harus pahami apa arti ijabah. Jangan-jangan Allah dapat mengijabah, kita nggak ngerti artinya. Contohnya, ada orang yang tenggelam, terus dia meninggal, dia berharap bisa selamat gitu aja. Padahal Allah itu sudah menurunkan pelapung, tapi kita berharap bahwa kita bisa selamat begitu saja tanpa ada perantara. Nah, Allah punya cara. Allah itu menolong bukan dengan begitu yang mudah. Allah itu punya cara sehingga kita harus belajar memahami maksudnya Allah. Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, yang pertama adalah Allah mengijabah persis seperti apa yang kita minta. Misalnya kita minta, ya Allah saya pengen sehat, ya Allah saya pengen kaya, Allah kasih persis apa yang kita minta. Saya pengen anak saya jadi anak yang soleh-solehah, Allah kasih anak yang hafiz Quran, Allah kasih anak yang berbakti. Yang kedua, Allah mengijabah lebih baik dari apa yang kita minta. Misalnya kita minta hari ini, ibu, ya Allah saya pengen bisa melunasi hutang-hutang saya 500.000. Allah kasih lebih, Allah kasih kita rezeki lebih dari 500.000. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, nggak ngasih lebih baik dari apa yang kita minta, Allah itu ngasihnya di akhirat. Nah, itu lebih keren daripada apa yang kita dapat di dunia. Jadi ibu, kalau ibu minta sama Allah tapi belum dikasih, sabar, nanti akan Allah kasih yang terbaik. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tidaklah merubah suku takdir melainkan doa. Hadis riwayat Al-Hakim Hasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.